Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pikasari, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang dengan NIM 21016101, akan menjelaskan materi TPBI mengenai metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Berikut adalah penjelasannya. Poin-poin utama dari materi kali ini ialah: yang pertama, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Yang ketiga, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Dan yang terakhir, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin materi pertama, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Psikologi tradisional adalah psikologi yang berkembang sebelum tahun 1879. Adapun tokoh yang menciptakan ide utama psikologi tradisional ini ialah Francis Bacon, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Metode tata bahasa terjemahan. Sejarah singkat. Metode tata bahasa terjemahan selanjutnya disingkat menjadi MTBT, tumbuh dan berkembang di kalangan pakar-pakar pembelajaran bahasa Jerman. Tujuan pengembangan metode ini adalah agar siswa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu, dan pengetahuan tersebut hendaknya melebihi objek itu sendiri. Landasan teori kebahasaan, metode tata bahasa terjemahan MTBT jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa yang beraliran linguistik tradisional, yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MTBT juga tidak jelas. Psikologi, apalagi psikologi pembelajaran, belum dikaji secara ilmiah. Jadi psikologi yang mempengaruhi penyusunan MTBT juga psikologi tradisional, terutama empirisme. Rancangan bangun metode. Rancangan bangun metode terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, bahasa target ditelaan dari sudut kaidah ketatabahasaan dan penerjemah dari bahasa pertama ke bahasa target, atau sebaliknya merupakan latihan penerapan kaidah-kaidah ketatabahasaan dua bahasa tersebut. Yang kedua, fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. Yang ketiga, kosakata dibelajarkan melalui daftar kosakata yang disampaikan dalam dua bahasa, telaan kamus dan penghafalan. Kemudian yang keempat, kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemah tata bahasa. Yang kelima, penekanan pembelajaran juga diletak pada keakuratan. Yang keenam, tata bahasa diajarkan secara deduktif. Yang ketujuh, siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. Hal ini digunakan guru untuk menjelaskan butiran-butiran kaidah ketatabahasaan berbahasa asing dan untuk menjelaskan butiran-butiran kaidah ketatabahasaan yang baru. Pengembangan pola interaksi belajar-mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemah. Pola interaksi belajar-mengajar selanjutnya disingkat menjadi IBM. Dalam penerapan MTBT jelas bersifat satu arah. Guru merupakan pusat pembelajaran, sedangkan siswa sebagai objek yang harus menempuh kegiatan belajar. Metode langsung.
Landasan teori kebahasaan dari segi kesejarahan metode langsung selanjutnya disingkat menjadi ML, dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh Gwyn pada pertengahan abad ke-19. Namun jika dikaji lebih lanjut, usaha ini sebenarnya telah dilakukan oleh Montaigne pada abad ke-16. Landasan teori pembelajaran berdasarkan langkah-langkah penerapan ML dapat ditelusuri oleh psikologi yang melandasi pengembangan ML berdasarkan empirisme. Pengajuan ML dalam penerapan metodenya berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian, rancangan bangunan pembelajaran. Rancangan bangunan pembelajaran juga memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, pengajaran di kelas hendaknya semata-mata menggunakan bahasa target. Yang kedua, bahasa kosakata dan kalimat-kalimat yang nyata dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang dibelajarkan. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi lisan hendaknya dibangun secara gradual dan diorganisasikan. Yang keempat, tata bahasa diajarkan secara induktif. Yang kelima, butiran-butiran pengajaran baru diperkenalkan secara lisan. Yang keenam, kosakata nyata hendaknya diajarkan melalui demonstrasi benda-benda dan gambar-gambar, dan kosakata abstrak diajarkan melalui penghubungan dengan ide-ide. Dan yang ketujuh, baik pengujaran maupun pemahaman menyimak diajarkan. Yang kedelapan, penekanan pengajaran diletakkan pada ketepatan pengucapan dan ketatabahasaan, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung, pola IBM yang berkembang dalam penerapan ML relatif lebih kaya dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan MTBT. Kemudian kita masuk ke poin materi kedua, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik, kata sifat disebut juga dengan psikologi behavioral, kata benda, psikologi tingkah laku ataupun psikologi stimulus dan respon. Adapun tokoh yang mengembangkan ide utama psikologi behavioristik adalah Edward Lee Tolkien, Ivan Pavlov, B.F. Skinner. Metode audiolingual. Sejarah singkat, memasuki fase Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Landasan teori kebahasaan aliran linguistik struktural berkembang pesat pada tahun 1930-an. Setelah perhatian linguis terhadap tata bahasa tradisional menyusut, hal itu disebabkan oleh keyakinan para linguis bahwa tata bahasa tradisional terlalu mendasari deskripsi teori terhadap logika dan filsafat. Menurut linguis struktural, pendekatan logika dan filsafat tidak mungkin dikembangkan untuk mendeskripsikan suatu bahasa secara profesional, sebab suatu bahasa memiliki otonomi sehingga tidak dapat disamakan dengan struktur bahasa lain secara persis sama. Landasan teori pembelajaran metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. Manusia dapat dimanipulasi karena tingkah lakunya yang dapat dikontrol. Ciri-ciri teori behavioristik. Ciri-ciri teori behavioristik memiliki 7 poin, yaitu yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistik. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementaristik. Yang ketiga, mementingkan peran reaksi. Yang keempat,
mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan pengalaman masa lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan yang ketujuh, dalam pemecahan permasalahan, manusia dipandang menggunakan konsep trial and error. Rancangan bangun metode. Tujuan pembelajaran menurut Huda 1988-301 terdapat dua tingkat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dirumuskan dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu pengembangan kemampuan reseptif auditif siswa melalui latihan-latihan menyimak. Yang kedua, pengembangan kemampuan siswa mereproduksi wacana. Yang ketiga, pengembangan kemampuan menulis. Dan yang keempat, pengembangan kemampuan mengarang. Peran pelajar, guru, dan materi sesuai dengan landasan teori pembelajaran yang beraliran behavioristik. Pembelajar atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Audiolingual ini meyakini bahwa pembelajaran pada awalnya kedudukan pasif yang dikenai pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, peran guru atau pembelajar sangat menonjol karena kedudukan sebagai pencipta sekaligus pengembangan lingkungan yang memungkinkan siswa menerima serangkaian stimulus. Pengembangan metode pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan MA cenderung tidak jauh berbeda dengan pola IBM dalam penerapan ML dalam MA, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab dan penugasan. Interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap-tahap awal pembelajaran melalui penerapan MA ini, interaksi masih bersifat satu arah. Guru masih ditempatkan sebagai model dan panutan bagi bertutur menggunakan bahasa target. Metode Suggestopedia. Sejarah singkat. Menurut Stefik, 1976-42, Suggestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari Suggestologi, yang oleh Lazanov dilukis sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaan terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Landasan teori kebahasaan dalam Suggestopedia, Lazanov tidak membicarakan teori bahasa. Ia tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya. Dari penekanannya terhadap pelafalan serta pandangan-pandangan tentang pembelajaran kosakata, terlihat suatu pandangan bahwa leksis merupakan hal yang pokok, dan terjemahan leksikon lebih mendapatkan perhatian daripada kontekstualisasinya. Landasan teori pembelajaran, pemberian sugesti adalah jantung metode Suggestopedia. Menurut kebanyakan orang, suggest ini agak berbau hipnotis. Lazanov mengakui kemungkinan asosiasi tersebut bagi pengembangan metode Suggestopedia. Komponen yang dapat dianggap sebagai tempat beroperasinya desugesti serta sugesti dan merupakan jalan masuk bagi 6 cabang, yaitu yang pertama, wibawa, yang kedua, sifat kekanak-kanakan, yang ketiga, sumber ganda, yang keempat, intonasi, yang kelima, irama, dan yang keenam, konser persuado pasif. Rancangan bangun metode. Rancangan bangun metode dari metode psikologi behavioristik terdapat 7 poin, yaitu yang pertama, tujuan, yang kedua, silabus, yang ketiga, tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran, yang keempat, peranan pembelajaran,
Yang kelima, peran pengajar. Yang keenam, peran materi pembelajaran. Yang ketujuh, proses penerapan metode Suggestopedia. Pengembangan pola interaksi belajar-mengajar dalam penerapan metode Suggestopedia. Pengembangan pola IBM dalam penerapan MS, metode Suggestopedia jauh lebih baik dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan metode-metode sebelumnya, yaitu MTBT, ML, dan MA. Hal ini terutama disebabkan oleh dikembangkannya aktivitas kelompok-kelompok belajar dalam kelas. Melalui aktivitas ini, maka jaringan IBM antara siswa dengan guru dan antara siswa itu sendiri berkembang dengan baik. Kemungkinan penerapan metode Suggestopedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdiri dari beberapa poin penting, yaitu yang pertama, metode Suggestopedia atau sering juga disebut dengan metode Lozanov merupakan suatu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas beberapa disiplin. Yang kedua, ciri paling mencolok metode Suggestopedia adalah menggunakan musik dan ritme musik bagi pembelajaran. Yang ketiga, memperhatikan teori bahasa sebagai salah satu bagian pendekatan metode Suggestopedia, tampaklah bahwa sasaran metode ini adalah agar pembelajar terampil menggunakan bahasa yang dipelajari sebagai alat komunikasi. Yang keempat, dalam mendesain atau merancang menggunakan metode Suggestopedia, hendaklah diperhatikannya tujuan silabus, tipe, kegiatan belajar mengajar, peran pembelajaran, serta peran pengajar dan peran materi pengajar. Dan yang terakhir, kelima, prosedur penerapan metode Suggestopedia terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kemampuan siswa berbahasa lisan. Bagian kedua bersifat pembahasan dan cara berdiskusi. Dan bagian ketiga merupakan meditasi dan pemutaran musik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin materi ketiga, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Adapun tokoh yang menciptakan ide utama psikologi kognitivistik ini ialah Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Burton. Metode alamiah. Sejarah singkat, pada tahun 1977, Tracy Terrell, seorang guru bahasa Spanyol di California, mempublikasikan sebuah rancangan bagi filsafat pengajaran bahasa yang disebut dengan pendekatan alamiah. Metode alamiah juga memiliki kesamaan dengan metode langsung. Aspek yang sama itu adalah dalam penggunaan istilah alamiah ataupun natural. Pengertian natural yang dianut oleh orang pakar ini mengacu pada bagian seseorang anak secara alami maupun menguasai bahasa melalui proses pemerolehan bahasa. Jadi, intinya, Terrell dan Tracy mencoba mendayagunakan proses pemerolehan bahasa dan konteks pembelajaran bahasa tersebut. Landasan teori kebahasaan, metode alamiah dibangun atas teori kebahasaan yang relevan dan teori komunikatif. Metode komunikatif. Hal ini merupakan efek logis karena pada saat yang bersamaan ketika metode alamiah dikembangkan, metode komunikatif pun sedang ramai dibicarakan. Jadi secara temporal, sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Mana yang dulu dikembangkan, apakah metode komunikatif ataupun metode alamiah tradisional. Selanjutnya, landasan teori pembelajaran terdiri dari beberapa poin. Yang pertama,
hipotesis pemerolehan atau pembelajaran bahasa. Yang kedua, hipotesis pemantauan. Yang ketiga, hipotesis urutan alamiah. Yang keempat, hipotesis masukan. Yang kelima, hipotesis saringan efektif. Rancangan bangun metode terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, silabus. Yang ketiga, tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Yang keempat, peranan pembelajar. Yang kelima, peran pengajar. Yang keenam, peran materi pembelajaran. Dan yang ketujuh, prosedur pembelajaran. Kemudian, pengembangan pola interaksi belajar-mengajar dalam penerapan metode alamiah. Pengembangan pola IBM dalam penerapan metode alamiah, MAL, relatif identik dengan pola IBM dalam penerapan MS. Meskipun demikian, antara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Metode kompetensi komunikatif. Yang pertama, pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Kompetensi komunikatif adalah keterkaitan dan interrelasi antara kompetensi gramatika atau pengetahuan tentang kaidah-kaidah gramatika dengan kompetensi sosiologistik atau pengetahuan tentang aturan-aturan penggunaan bahasa. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari dikotomi Krzyzewski 1965 yang membedakan komponen bahasa menjadi dua bagian, yaitu kompetensi dan performasi atau unjuk perbuatan. Suwisto 1989. 4. Latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif. Menurut Imam 1989, 3-5 pemunculan dan perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dilatar belakangi sekurang-kurangnya oleh 3 disiplin ilmu. Ketiga disiplin ilmu tersebut adalah psikologi khususnya psikologi belajar, linguistik khususnya linguistik deskriptif, dan sosiologistik serta psikologistik. Penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Ciri-ciri penerapan pendekatan pembelajaran komunikatif terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, makna merupakan hal yang terpenting. Yang kedua, percakapan kalau digunakan harus berpusat di sekitar fungsi-fungsi komunikatif dan tidak dilafalkan secara normal. Yang ketiga, kontekstualisasi merupakan premis utama. Yang keempat, belajar bahasa berarti berkomunikasi. Yang kelima, komunikasi efektif dianjurkan. Yang keenam, latihan penubian diperoleh tetapi jangan terlalu memberatkan. Yang ketujuh, ucapan yang dapat dipahami sangat diutamakan. Yang kedelapan, setiap alat bantu para pembelajar diterima dengan baik. Yang kesembilan, segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal. Yang ke-10, penggunaan bahasa secara bijak dapat diterima bila memang layak. Yang ke-11, terjemahan boleh digunakan kalau dibutuhkan siswa. Yang ke-12, membaca dan menulis dapat dimulai sejak awal bila diinginkan. Yang ke-13, sistem linguistik bahasa target akan dapat dipelajari dengan sangat baik melalui usaha komunikasi. Yang ke-14, kompetensi komunikatif merupakan tujuan. Yang ke-15, variasi linguistik merupakan konsep inti dalam materi dan metodologi. Yang ke-16, pengurutan ditentukan oleh pertimbangan mengenai isi, fungsi, atau makna yang memperbesar minat. Yang ke-17, guru menolong para pembelajar sedemikian rupa sehingga dapat mendorong mereka bekerja dengan bahasa tersebut. Yang ke-18, bahasa diciptakan oleh individu seiring melalui proses trial error. Yang ke-19, kefasihan dalam bahasa yang berterima merupakan
Tujuan utama, ketetapan dinilai dalam konteks bukan dalam keabstrakan. Yang ke-20, para siswa diharapkan berinteraksi dengan orang lain melalui kelompok atau pasangan, lisan, dan tulisan. Yang ke-21, guru tidak dapat mengetahui secara tepat bahasa apa yang akan dipilih siswa. Yang ke-22, motivasi intrinsik akan muncul dari minat terhadap apa yang dikomunikasikan dengan bahasa tersebut. Peran pembelajar dalam proses belajar mengajar. Rubin dan Thompson dalam Tarigan 1990-201 mengungkapkan bahwa ciri-ciri pembelajar sesuai dengan konsep pendekatan pembelajar komunikatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berkeinginan untuk menafsirkan sesuatu secara tepat. Yang kedua, keinginan agar bahasa yang digunakan selalu komunikatif. Yang ketiga, pembelajar tidak merasa malu jika berbuat kesalahan dalam komunikasi. Yang keempat, selalu menyesuaikan bentuk dan makna dalam berkomunikasi. Yang kelima, frekuensi latihan berbahasa relatif tinggi. Dan yang keenam, selalu memantau ujaran sendiri dan ujaran penutur lain untuk mengetahui apakah pola-pola bahasa yang dilahirkan tersebut berterima dalam masyarakat bahasa. Selanjutnya, peran guru dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan konsep pendekatan komunikatif, guru bukanlah penguasa tunggal dalam kelas. Guru bukan satu-satunya pemberi informasi dalam sumber belajar. Akan tetapi, guru juga merupakan penerima informasi dari pembelajar. Jadi, pembelajar didasarkan atas multisumber atau berbagai sumber belajar yang dapat diberdayagunakan. Sumber utama pembelajaran adalah guru, siswa, dan lingkungan. Lingkungan terdekat adalah lingkungan kelas. Metodologi teknik pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. Dalam konteks ini, istilah metode disamakan dengan teknik. Dengan kata lain, nama teknik seperti ceramah misalnya, dalam bagian ini disebut sebagai metode ceramah. Perkembangan metodologi pembelajaran bahasa yang pesat memungkinkan penerapan metode pembelajaran bahasa yang relevan dengan pendekatan kompetensi komunikatif. Peran materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif dipersiapkan setelah guru mengadakan suatu analisis kebutuhan pembelajar. Keanekaragaman kebutuhan pembelajar ini ditampung guru dan dipertimbangkan dalam mempersiapkan materi pembelajaran. Implikasi dari keadaan ini adalah aktivitas pembelajaran dalam kelas berorientasi dan berpusat pada bahasa. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif. Pendekatan komunikatif. Pola IBM dalam PK merupakan pola yang ideal. Komunikasi antar guru siswa, siswa-siswa, bahkan guru siswa, masyarakat berkembang dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama, PK yang dimaksud untuk menjembatani kenyataan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi di luar kelas dengan di dalam kelas. Komunikasi di luar kelas adalah komunikasi yang alami, tidak teoritis, dan sangat bergantung pada konteks komunikasi itu sendiri. Yang kedua, peran materi pembelajaran sebagai alat pemicu proses pembelajaran mengajar. Bukan sebagai bahan yang harus dihafalkan siswa, tapi materi. Tidak memungkinkan timbulnya interaksi, sebaiknya materi yang memungkinkan berkembangnya interaksi adalah materi yang mengandung pemecahan masalah. Yang ketiga, peran aktif antar guru dan siswa sangat demokratis. Pada salah satu kesempatan guru bertindak sebagai komunikator atau pemegang komunikasi, pada
kesempatan lain guru bertindak sebagai penerima komunikasi. Jadi, pemberian peran dalam proses pembelajaran melalui penerapan PK ini sangat berpengaruh oleh pola IBM. Selanjutnya, poin materi terakhir pada pembahasan kali ini yaitu metode pembelajaran bahasa dilatar belakangi psikologi humanistik. Aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses pembelajaran harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi belajar, teori humanistik ini adalah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekan pentingnya isi daripada proses pembelajaran, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuk yang paling ideal daripada belajar seperti apa yang adanya. Seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian, wajar jika teori ini sangat bersifat elektrik. Teori apapun dalam pemanfaatan asal-usul tujuan untuk manusia ke manusia, mencapai aktualisasi diri, dan sebagai bentuk itu dapat tercapai. Dalam praktek, teori ini antara lain terwujudnya dalam pendekatan yang disusun oleh Anu Sabel yang disebut belajar bermakna atau meaningful learning. Baiklah, sekian tadi penjelasan saya mengenai materi TPBI kali ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.